untuk mencongkel gigi tadi. Habis itu dicongkelnya, rupanya yang membuat dia hisab lama di akhirat itu adalah karena mengambil ujung ranting pokok kayu yang tumbuh di depan rumah orang. Sekarang saya tanya balik, mana kira-kira yang lebih mengganggu? Air yang jatuh dari kanopi ke tanah atau ujung tangkai yang diambil? Memang jam-jam segini ini payah berpikir memang. Kanopi lebar rumah 3 meter, anggaplah rumah kecil 3 meter. Kanopi di tiap hujan turun jatuh ke tanah, becek, tanahnya bersemen, bocor, tanahnya beraspal, copot. Ini kasus kanopi. Yang kasus tadi, ujung ranting pokok kayu diambil untuk congkel gigi. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mengganggu antara ujung kayu dipetik dengan kanopi? Kanopi. Dapat jawabannya? Yang jawab bukan saya ya. Paham? Jelas? Intinya, apa inti dari kisah ini? Apa intinya? Sediakan congkel gigi. Bawa sendiri. Intinya jangan zolim, jangan zolim, walaupun air kanopi. Ustadz, air kanopi depan rumah Ustadz tak jatuh ke tanah. Silakan datang ke jalan Kamboja. Nah, saya tak jawab, tengok sendiri kemana jatuh air kanopi saya. Jangan zolim sama orang. Jalan ini milik siapa? Jalan ini milik orang. Ini jalan yang ada di depan ini, pemiliknya adalah 1.200.000 orang. Ustaz tahu dari mana? Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Kalau malam, kalau siang 1.300.000. Yang 100 itu kalau malam balik, termasuk saya balik ke Rimau Panjang. Berarti kalau kita zolim sama orang, minta izin ke 1.200 orang yang lalu lalang, berlobang jalannya, terpeleset dia, jatuh dia, berlumut gara-gara yang jatuh. Intinya jangan zolim. Menzolimi orang inilah yang paling lama hisabnya di akhirat. Doakan saya supaya jangan zolim. Makanya saya ceramah nggak pernah lama-lama, karena ceramah lama itu menzolimi orang. Termasuk hari ini jam 1.15 kami cabut. Karena kalau panjang-panjang ini, kalau tuan makan rendang dibeli di kota Padang, ceramah tidak boleh panjang-panjang karena itu menganiaya orang. Kalau pagar kita di atas parit, wah ini parit sama jalan aja ceritanya. Jalan punya orang, sekarang parit itu punya siapa? Parit adalah masalih ammah, kepentingan umum. Parit, etalase, semua yang ada di Pekanbaru itu milik bersama seluruh warga Pekanbaru yang bayar pajak, baik Islam maupun tak Islam. Maka ketika kita menghalangi parit, menembok parit, menyumbat parit, berarti kita menzalimi semua orang. Maka jangan pernah. Saya mau buat parit sendiri, lobangi tanahmu sendiri. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga Ustaz sehat. Amin. Bolehkah sholat tahajud kita gabung dengan hajat? Main gabung-gabung aja nih. Sholat itu sudah ditentukan. Kalau sholat sunat tahajud, tahajud saja. Usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sholat hajat saja. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi ada sholat, ada jenis sholat, kalau kita laksanakan otomatis dapat 2. Otomatis, bukan niatnya dicampur. Otomatis.
Masuk ke masjid tertulis di jam iqamat 2 menit lagi. 2 menit iqamat, 2 menit iqamat, 2 menit iqamat. Bapak ibu masuk masjid 2 menit lagi iqamat. Tahiyatul masjid atau qabliyah? Kalau ibu bapak sholat qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi niatnya tetap qabliyah, bukan usolli sunnatal zuhri rakaataini qabliyatan, otomatis bukan. Niatnya tetap qabliyah. Tapi kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah. Saya ulang lagi. Kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau masjid tidak dapat. Jelas? Ada yang bisa otomatis. Mandi hari Jumat, ada namanya mandi sholat sunat Jumat. Maaf cakap pengantin baru nikah di hari Kamis, pas malam Jumat itu bekerja dia. Hari Jumat itu mandi dia. Mandinya mandi sunat Jumat atau mandi wajib? Wajib. Maka dia dapat 2. Mandi wajibnya dapat, otomatis dapat mandi sunat hari Jumat. Nah, itu yang salah satu contoh. Contoh lain, dia ada meninggalkan puasa 6 hari. Kemarin dia tak puasa karena maaf cakap dia uzur berhalangan. Habis Idul Fitri, digantinya puasanya yang 6 itu. Aku berniat mengganti puasaku yang batal, yang kemarin tinggal karena aku berhalangan lillahi ta'ala. Puasa qadha namanya. Digantinya 6 hari di bulan Syawal. Otomatis dia dapat 2. Puasa qadha-nya dapat, dan otomatis dapat puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Yang bisa diingat, ini fikih ini agak menjelimet sedikit. Yang bisa diingat alhamdulillah. Yang tak bisa ingat, ini bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Bolehkah sholat tahiyatul masjid digabung dengan qabliyah? Udah terjawab tadi kan? Terjawab tadi kan? Apa jawabnya? Pokoknya udahlah. Sholatnya qabliyah otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus ke masjid. Abang tak ke masjid? Alah, pakai yang otomatis saja lah. Saya tak mau gitu. Datang ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, qabliyah. Itu yang paling bagus, itu yang afdal. Tapi kalau pilihannya 2, antara tahiyatul masjid dengan qabliyah, tahiyatul masjid atau qabliyah? Qabliyah. Karena kalau qabliyah dapat tahiyatul masjid, tapi kalau tahiyatul masjid tak dapat. Ini pertanyaannya, ini pertanyaan orang ngaji. Bisa jadi ini bukan mau nanya, mau ngetes-ngetes saya. Bagaimana menyikapi anak yang susah sholat? Anak yang susah sholat. Mohon pengurus Masjid An-Najah membuat acara penyelenggaraan jenazah. Sediakan kain kafan, kapur barus, korek telinga, selang, dan anak ini diselenggarakan. Izin sama bapaknya, Pak, Bu, kami mau acara penyelenggaraan jenazah, kalau pakai boneka mahal. Anak bapak ini kami selenggarakan, ya laksanakanlah. Dimandikan, bisa dikafankan, dipocong, bisa disolatkan, habis itu dibawa ke buat gali lubang, masukkan dia ke dalam arah kiblat, dibukakan pocongnya, ditempelkan hidungnya ke. Insya Allah, kalau tak percaya cobalah. Insya Allah terbuka pintu hati. Ada pesantren di Pekanbaru ini yang menggali lubang di samping lapangan sepak bola.
Saya kebetulan datang ke pesantren itu. Saya tengok ada lapangan, di samping itu ada lubang. Saya bilang, lubang apa ini bang? Kebetulan pimpinan pondoknya, abang kelas saya di Mesir. Lubang apa nih bang? Anak-anak santri yang nakal tanam di dalam. Alhamdulillah berubah. Nah, suami ibu pun kalau ada, nanti saya bawa ke situ. Bagaimana kalau uang yatim terpakai orang tua? Berdosa apa tidak? Ada anak yatim meninggal ayahnya. Ayahnya punya kebun sawit 10 hektar. Takut diserahkan ke emaknya, nanti temakan duit ini. Khawatir nanti diambil pula sama laki barunya. Akhirnya dicarilah orang yang amanah. Nama orang yang amanah ini namanya Ustadz Abdul Somad. Kalau nggak setuju, nggak apa, kita ganti nama lain. Ustadz Somad, ya, ini Pak Ustadz ada anak yatim, ayahnya meninggal, meninggalkan sawit 10 hektar. Kalau kami serahkan duit ini ke anak yatim ini, dia masih SD, nanti habis ini dijualnya, main game online nanti dia. Jadi Ustadz lah yang menerima wasiat ya, maka saya peganglah yang 10 tadi. Waktu panen, ini untuk ongkos panen, ini untuk brondol, ini untuk pupuk, ini untuk meruning. Sekarang saya tanya, bolehkah saya ambil duit sawit itu untuk saya? Menurut kolom pencapir A, tak boleh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya, jagalah dirinya, jangan makan harta anak yatim. Kalau kaya, tak boleh. Wa man kana faqiran, tapi kalau fakir, falyakul, silakan makan bil ma'ruf, makan dengan cara ma'ruf. Ma'ruf artinya diambil dari kata urf. Urf artinya sesuai dengan tradisi di daerah itu. Kira-kira di Riau ini, kalau menjaga sawit 10 hektar berapa cocoknya digaji? Ustaz Arif, kira-kira kalau ngurus sawit 10 hektar berapa lah cocoknya digaji? 5 juta? Boleh dia mengambil 5 juta. Karena menurut urf di Riau, kalau ngurus sawit 10 hektar boleh ngambil 5. Tapi kalau dia tak mau, kata dia, aku tak mau. Bagus. Tapi kalau dia susah, boleh dia mengambil sesuai urf. Jelas? Nah, sekarang ibu ini membesarkan anak yatim. Datang orang ngasih, Bu, ini ada mie instan, ini ada duit. Kalau ibu kaya, bisniswoman, orang kaya, jangan ambil duit anak yatim. Tapi kalau ibu tak mampu, boleh ibu ambil bil ma'ruf. Kira-kira kalau mengurus anak 2 orang, cocoknya berapa lah ibu tuh mengambil? 1,5 juta. Boleh diambilnya 1,5 juta untuk makan dia. Jelas? Jelas. Seorang pernah mengatakan kepada saya, apa kata dia? Kata dia begini, Pak Ustadz, apa kata kau? Kata aku begini, apa kata dia? Ada orang pernah mengatakan kepada saya, apa kata dia? Kurangilah baca sholawat Nabi. Hah? Kurangi baca sholawat Nabi? Agak lain kawan ini. Mungkin terkesan sombong. Spontan saya jawab, jangan tentara kamu ajari berbaris. Sejak saya bilang begitu, yang bersangkutan tak berani lagi macam-macam sama saya. Mantap. Memang cocok begitu. Pertanyaannya, apakah saya sudah benar menjawab perkataan orang tersebut, Pak Ustadz? Mengapa orang itu berkata demikian? Itulah salahnya kamu.
Jangan gas dulu. Ini langsung digas, pucatlah dia. Tanya dulu. Kurang-kurangi baca selawat Nabi. Tanya, kenapa dikurangi? Sedangkan kata Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi nanti adalah aksaruhum sholatan, orang yang paling banyak berselawat. Sedangkan Nabi mengatakan aksiru alayya sholat, perbanyaklah sholawat untukku, terutama hari Jumat. Sekarang dia waktu sama bapak ini tak ada bertanya. Giliran orang itu ketakutan, ke saya ditanyanya. Mengapalah orang itu bisa begitu Pak Ustaz? Mana aku tahu? Aku yang ku tahu aja ku jawab. Kalau dia, nantilah kita cari sama-sama. Udah, yang kedua, jika seorang imam tidak fasih baca Al-Fatihah, sementara yang jadi makmum ada imam yang fasih, apa benar imam yang fasih tersebut sholatnya tidak sah? Syekh Abdurrahman Sudes, imam Masjidil Haram, imam dia tuh, imam Masjidil Haram. Datang ulama Al-Azhar Mesir, fasih. Datang juara internasional dari Rokan Hulu, juara 1. Kumpul semua orang di dunia ini. Kemarin musabaqah, yang juara 1 dari Rokan Hulu, fasih. Datang ulama dari Yaman, fasih. Apakah batal ulama Yaman dengan ulama Mesir ini? Tidak. Mana pula ada aturan begitu? Dapat dari mana ini? Asalkan betul bacaan Fatihahnya sah. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tak betul, maka luruskan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkutnya biasanya 2. Pertama, rohnya tak tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya mesti tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Roh tasydid itu ada 2 di situ. Satu roh sukun, satu roh fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya bedakan antara ha dengan ha. Yang satu lagi Bismillahi ar-rah, 2 ha di situ. Satu ha, satu ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil a. Banyak kena di a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, banyak kena di situ. Iyyaka na'budu wa iya, pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sha, bukan sa, bukan sya, bukan tha. Sha. Ihdinas sirata, ta, bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim, ha, bukan ka. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, bukan za, bukan ja. Siratal ladzina an'am, an'am, a dengan a. An'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan du. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengajar tajwid jangan ke mu'allaf baru masuk Islam. Baru dia masuk Islam, tak jadilah kata dia. Jangan persulit orang. Orang preman baru taubat, biarkannya dulu. Ini dia baru taubat, itu kurang tepat ini, tak jadi dia sembahyang. Adakah hadis yang menerangkan perkara ini? Ada. Mana hadisnya? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang Fatihahnya tak betul. Kalau Fatihahnya betul, maka sahlah semua. Kalau Fatihahnya batal, maka batal sholat. Karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Salah satu dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Pak Ustadz, tolong kasih doa, istri saya sedang hamil. Oh, salah baca tadi saya.
istri saya sedang hamil muda. Saya sangka tadi istri muda saya sedang hamil. Nah, itu maka berhenti saya, mak. Istri saya, mohon maaf ya bu, istri saya sedang hamil muda, supaya istri dan anak saya sehat dan lancar. Dulu waktu emak saya mengandung saya, kata dokter, saya ini sudah mati di dalam. Kalau tak dibolah, dioperasi busuk. Pergilah mak saya ke rumah Syekh Muhammad Ali, anak Syekh Abdurrahman. Dia alumni dari Makkah, murid Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata dia, kau baca doa ini, nanti habis kau baca, kau tarik napas, seakan-akan penuhlah dia ke dalam perut anak kau itu di dalam. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran 35, 36, 37. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Habis itu ditarik nafas, yakinkan bahwa ayat itu masuk ke dalam, ada anak itu di dalam. Dibaca subuh, habis setiap sholat dan mau tidur malam. Bagi yang udah bebini, bagi yang belum, ingat-ingat aja lah. Nanti udah bebini baru kasih tahu. Habis, pas jam 1:15. Itulah kaji kita siang ini. Khutbah Jumat sudah, menjawab pertanyaan sudah, tinggal lagi ada berita, katanya nanti akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, anak-anak kita soleh dan solihah, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari fitnah akhir zaman. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Musahhi ajsadana, sehatkan badan kami. Wahfazna min kulli su' wa syarri makruh. Jaga pelihara kami dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Wahtim bis solihati a'malana, tutup amal kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.